Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada materi PPK CET 2024 Formasi Operator Layanan Operasional. Jadi menurut Surat Pengumuman nomor 4381 garing sek garing KP 1.1.7 garing Romawi 11 garing 2004 tentang materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CET pada seleksi pengadaan PPK tahun 2024. Adapun materi PPK CET 2024 pada formasi operator layanan operasional adalah terdiri dari A. Cara menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur. B. Mencatat dokumen sarana dan prasarana dilakukan oleh seorang pengadministrasi sarana dan prasarana. C. Mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait. D. Menginventaris sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. E. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana dan lingkungan kantor. F. Mengecek kondisi sarana dan prasarana dan lingkungan kantor. G. Memelihara sarana dan prasarana kantor. H. Memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Sebelum kita bahas, kita lanjutkan ya pembahasannya mulai dari A. Cara menerima. Cara menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur, diantaranya mulai dari tahapannya, yaitu pertama yaitu pahami prosedur, dilanjutkan dengan identifikasi sarana dan prasarana dan lakukan pengecekan, kemudian dilanjutkan dengan dokumentasikan temuan dan tindak lanjut. Jadi itu cara menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur, yaitu mulai dari pemahaman prosedur, artinya aturannya gimana, terus identifikasi sarana dan prasarana, dan lakukan pengecekan dokumentasi dan temuan dan tindak lanjuti. Ini semua merupakan salah satu materi yang harus dipahami adalah langkah penting untuk memastikan kelancaran operasional di berbagai organisasi ataupun perusahaan. Proses ini harus dilakukan mengikuti prosedur yang berlaku. Tujuannya supaya barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi pesanan dan dalam kondisi baik. Selain itu, pengecekan yang cermat dapat mengidentifikasi potensi masalah sejak awal hingga dapat secara segera ditindaklanjuti dan tidak mengganggu jalannya operasional. Ini adalah berikut beberapa cara untuk menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai prosedur. Yang pertama kita lanjutkan yaitu mulai dari pahami prosedurnya. Itu yang pertama. Cara menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya. Yang pertama yaitu memahami prosedurnya. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami prosedur yang telah ditetapkan. Bacalah dengan cermat dokumen kebijakan ataupun panduan yang mengatur proses penerimaan
dan pengecekan sarana serta prasarana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan menghindari kesalahan dalam pelaksanaannya. Prosedur yang kedua yaitu identifikasi sarana dan prasarana. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi semua sarana dan prasarana yang perlu diperiksa. Buatlah daftar rinci dari semua sarana dan prasarana yang harus diperiksa untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan. Proses ini akan membantu memudahkan pemeriksaan serta meminimalisir kemungkinan kelalaian dalam mencatat barang yang perlu diverifikasi. Langkah yang ketiga yaitu lakukan pengecekan. Setelah daftar disiapkan, lakukan pemeriksaan fisik terhadap sarana dan prasarana yang telah diidentifikasi. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pemeriksaan harus dilakukan secara teliti untuk memastikan tidak ada kekurangan atau kerusakan yang bisa mengganggu operasional. Yang keempat yaitu dokumentasikan temuan. Jadi setelah kita memeriksa atau identifikasi barang tersebut atau sarana dan prasarana tersebut, tentunya kita akan catat hasil pemeriksaan secara detail, mencangkup temuan yang memenuhi standar maupun yang tidak. Dokumentasikan setiap item yang diperiksa, baik secara tertulis maupun digital. Laporan ini akan menjadi bukti sah dari proses pemeriksaan dan penting untuk tindak lanjutan, seperti perbaikan atau penggantian barang yang tidak sesuai. Langkah yang kelima yaitu tindak lanjuti. Jika temuan sarana dan prasarana yang tidak memadai, pastikan ada langkah yang tindak lanjut yang jelas dan segera dilakukan. Tindakan tersebut bisa berupa perbaikan, penggantian, ataupun bahkan pengembalian barang jika diperlukan. Proses ini, tindak lanjut ini harus dilakukan secara cepat dan efisien untuk menjaga kelancaran operasional dan mencegah gangguan lebih lanjut. Untuk materi yang berikutnya pada operator layanan operasional yaitu yang B, mencatat dokumen sarana dan prasarana dilakukan oleh seorang pengadministrasi sarana dan prasarana. Tugas-tugasnya diantaranya adalah mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar atau bukti kendali, memberi label sarana dan prasarana untuk memudahkan pendataan, menginventarisasi, menghitung, mengatur, dan mengecek persediaan sarana dan prasarana, menyiapkan konsep usul perbaikan sarana dan prasarana, menyiapkan bahan usul penghapusan sarana dan prasarana yang rusak berat. Beberapa dokumen sarana dan prasarana diantaranya adalah dokumen analisis luas lahan dan bangunan, dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana, dokumen master plan peta ataupun sekolah ataupun bangunan, foto-foto sarana dan prasarana, dokumen kepemilikan lahan, dokumen IMB,
atau peruntukan bangunan, dokumen kepemilikan daya listrik, dokumen program dan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Ini adalah beberapa dokumen sarana dan prasarana. Kita lanjut ke materi yang ke-C, yaitu berikut ini cara mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pengelolaan dokumen serta memastikan semua pihak menerima informasi yang tepat pada waktunya. Yang pertama yaitu mulai dari, artinya kita harus klasifikasi dokumen. Yang pertama klasifikasi dokumen. Caranya yang pertama ini bisa dilakukan adalah mengklasifikasi dokumen berdasarkan jenis dan tingkat kepentingannya. Dokumen dapat dibagi ke dalam kategori tertentu seperti dokumen rahasia, dokumen administratif, dan dokumen publik. Dokumen yang sangat penting atau mendesak harus segera didistribusikan agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Dengan klasifikasi yang tepat, pendistribusian dokumen akan lebih terorganisir dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu cara mendistribusikan dokumen, yaitu identifikasi penerima. Setelah dokumen diklasifikasikan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi siapa saja yang berhak atau memerlukan dokumen tersebut. Penerima bisa berupa individu, tim, ataupun departemen tertentu yang membutuhkan informasi dalam dokumen. Proses ini memastikan bahwa setiap pihak menerima dokumen yang relevan dan sesuai dengan tanggung jawab. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak relevan ataupun tidak perlu. Yang ketiga yaitu pemeliharaan metode distribusi. Langkah selanjutnya adalah memilih metode distribusi yang paling tepat. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada urgensi, keamanan, dan jenis dokumen yang didistribusikan. Berikut ini metode pengiriman yang bisa digunakan, yaitu mulai dari email. Email adalah ideal untuk mengirim dokumen digital yang ukurannya tidak terlalu besar dan perlu disebar ke banyak orang sekaligus. Yang selanjutnya yaitu sistem manajemen dokumen atau DMS, sistem manajemen dokumen, yaitu menyediakan solusi yang lebih terstruktur menyimpan dan akses dokumen, terutama bagi perusahaan besar yang membutuhkan pengelolaan dokumen yang efisien. Server cloud storage yaitu menyediakan penyimpanan terpusat yang memudahkan pihak berwenang untuk mengakses kapan saja dan di mana saja. Cetak dan distribusi fisik digunakan untuk mendistribusikan dokumen penting yang memerlukan tanda tangan atau arsip fisik sebagai bukti legalitas. Kurir atau pos digunakan untuk mengirim dokumen fisik ke lokasi yang jauh dengan cara yang lebih aman dan terjamin. Yaitu langkah yang keempat yaitu menggunakan pelacakan dan arsip. Cara terakhir adalah melakukan pelacakan distribusi dokumen dan menyimpannya dalam arsip. Pelacakan bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen telah diterima oleh pihak yang dituju. Sementara itu, arsip berguna untuk keperluan dokumentasi dan referensi di masa depan. Sistem pelacakan yang baik membantu memastikan tidak ada dokumen yang hilang atau terabaikan. Materi yang berikutnya yaitu inventaris yang D, inventaris sarana dan prasarana.
Inventaris sarana dan prasarana adalah kegiatan pencatatan dan pendaftaran barang-barang milik suatu instansi secara tertib dan teratur. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menginventarisasi sarana dan prasarana, yaitu mulai dari mencatat barang-barang yang ada, memasukkan data inventaris ke dalam buku induk barang inventaris, menyiapkan kode klasifikasi barang, menyiapkan kode pengguna barang, memberikan kode coding atau terhadap sarana dan prasarana yang sudah dicatat, melaporkan sarana dan prasarana kepada pihak-pihak yang berwenang. Inventaris sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah mencegah peralatan hilang, memberikan bukti tertulis atas pengelolaan barang, memudahkan pengecekan barang, memudahkan pengawasan, memudahkan mutasi atau penghapusan barang, membantu merencanakan, memelihara, menyalurkan, dan menyimpan aset. Kita lanjut ke materi yang E, yaitu mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Anda dapat melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana mulai dari identifikasi dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana, inventaris sarana dan prasarana yang ada, tentukan kebutuhan prioritas, susun anggaran, tentukan jenis, kuantitas, kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sesuai kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang tersedia. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah suatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dapat membantu organisasi mencapai tujuan. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik juga dapat membuat sarana dan prasarana dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengecek kondisi sarana dan prasarana lingkungan kantor. Berikut langkah-langkah untuk mengecek kondisi sarana dan prasarana lingkungan kantor, yaitu mulai dari langkah yang pertama, terutama yaitu identifikasi sarana dan prasarana. Dengan cara buatlah daftar lengkap semua sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kantor ini, termasuk perlengkapan kantor, meja, kursi, komputer, printer, fasilitas umum, toilet, ruang istirahat, dapur, sistem keamanan, CCTV, alarm, dan infrastruktur listrik, air, internet. Langkah yang kedua yaitu tentukan kriteria penilaian. Tetapkan standar atau kriteria untuk menilai kondisi setiap sarana dan prasarana. Kriteria ini bisa berupa fungsionalitas, apakah sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik. Keamanan, apakah sarana dan prasarana tersebut aman digunakan dan tidak menimbulkan bahaya. Kebersihan, apakah sarana dan prasarana tersebut bersih dan terawat. Kondisi fisik, apakah sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik ataupun sudah rusak atau usang. Langkah yang ketiga yaitu pengecekan fisik. Lakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi setiap sarana dan prasarana berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dokumentasikan temuan dengan foto atau catatan tertulis. Langkah yang keempat yaitu membuat laporan. Buat laporan yang merangkum hasil pengecekan. Laporan harus mencakup daftar sarana dan prasarana yang diperiksa, kondisi setiap sarana dan prasarana baik rusak ringan, rusak berat, dan lain-lain. Rekomendasi perbaikan atau pergantian. Prioritas perbaikan, urgensi, penting, kurang penting.
Langkah yang kelima yaitu tindak lanjut. Berdasarkan laporan, lakukan tindakan perbaikan atau pergantian sarana dan prasarana rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Pantau secara berkala untuk memastikan kondisi sarana dan prasarana tetap terjaga. Jadi jawaban akhir dari proses pengecekan kondisi sarana dan prasarana lingkungan kantor melibatkan identifikasi, penentuan kriteria penilaian, pengecekan fisik, pembuatan laporan, dan tindak lanjut. Dengan langkah-langkah sistematis ini, kondisi kantor dapat dipantau dan dipelihara dengan baik. Materi yang berikutnya yaitu yang G, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana adalah program kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor secara rutin atau berkala. Ruang lingkup dalam SOP ini yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di kantor. Langkah-langkah dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Tahapan pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu mulai dari mengoptimalkan usia pakai sarana dan prasarana dengan pemeliharaan yang tepat dan dapat memperpanjang usia pakai sarana dan prasarana yang ada. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana dalam keadaan baik jika ingin digunakan. Yang ketiga, sarana dan prasarana senantiasa ada. Yang keempat, menjamin keselamatan pengguna sarana dan prasarana. Apa saja jenis pemeliharaan sarana dan prasarana? Macam-macam pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, yaitu mulai dari perawatan terus-menerus, teratur rutin, pemeliharaan saluran drainase dari sampah dan kotoran, perawatan berkala, perawatan darurat, dan perawatan preventif. Perawatan preventif adalah tindakan perawatan yang dilakukan secara berkala dan terjadwal untuk mencegah kerusakan atau kegagalan pada peralatan ataupun mesin. Perawatan preventif juga dikenal dengan sebutan PM, Preventive Maintenance. Apa saja tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana kantor? Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor adalah A. Agar barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu cuaca. B. Agar barang tidak mudah hilang. C. Agar barang tidak kadaluarsa. Apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana? Sarana adalah peralatan yang bergerak, umumnya dipakai secara langsung. Misalnya ada kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung ataupun ruangan. Pemeliharaan terdiri dari beberapa kegiatan pemeliharaan maintenance ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu preventive maintenance, corrective maintenance, breakdown maintenance, scheduled maintenance, dan predictive maintenance. Kita bahas yaitu mulai dari corrective maintenance, yaitu pemeliharaan untuk mengetahui adanya kerusakan mesin atau sistem dengan tujuan mengembalikan di kondisi awal. Sedangkan breakdown maintenance adalah jenis perawatan pada mesin yang sudah rusak sehingga tidak bisa beroperasi lagi. Maintenance scheduling yaitu adalah cara mengatur semua tugas untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat alur kerja, memotong biaya, mencegah masalah sebelum Anda mulai. Pertimbangan prinsip-prinsip dasar penjadwalan pemeliharaan ini. Sedangkan predictive maintenance adalah metode pemeliharaan dengan teknologi dan analisa data untuk memprediksi kemungkinan malfungsi atau kegagalan pada suatu sarana dan prasarana. Kita lanjut pada pembahasan materi standar pelayanan persetujuan penjaminan sarana dan prasarana. Mulai dari persyaratan, B.
sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya operasional, dan produk layanan. Yang terakhir yaitu pengaduan pelayanan. Kita mulai dari standar pelayanan prosedur peminjaman sarana dan prasarana, mulai dari persyaratan, terdiri dari surat permohonan peminjaman sarana dan prasarana gedung atau madrasah yang ditujukan kepada kepala gedung atau kepala kantor atau madrasah. Yang kedua, surat pernyataan peminjaman sarana dan prasarana gedung ataupun kantor yang memuat antara lain antara lain yaitu A. Identitas peminjam, B. Barang peralatan fasilitas yang dipinjam, C. Durasi peminjam, D. Kesediaan dan peminjam. Kesediaan dari peminjam untuk menjaga kebersihan lingkungan jika dipinjam fasilitas kantor ataupun gedung. Yang keempat, bertanggung jawab apabila ada kerusakan pada sarana dan prasarana yang digunakan. Yang kelima, mengembalikan tepat waktu. Adapun sistem, mekanisme dan prosedur, yaitu mulai dari 1. Permohonan penyampaian surat permohonan kepada petugas minimal 5 hari sebelum kegiatan. 2. Petugas mendata surat dan pengajuan disposisi kepada pimpinan. Yang ketiga, petugas menunggu konfirmasi kesediaan peminjam oleh pimpinan. Yang keempat, petugas membuat draft surat persetujuan peminjam sarana dan prasarana. Yang kelima yaitu draft surat persetujuan pada poin 4 diverifikasi oleh KTU, kemudian ditandatangani oleh kepala kantor ataupun kepala madrasah. Yang keenam, pemohonan menerima surat persetujuan peminjaman sarana dan prasarana. Ada waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yaitu menentukan batas waktu penggunaan sarana dan prasarana. Yang berikutnya yaitu biaya operasional daripada peminjaman sarana dan prasarana, yaitu yang berikutnya yaitu produk layanan, yaitu dari sarana dan prasarana, jenis barang yang akan dipinjam oleh pengguna. Yang terakhir yaitu pengaduan pelayanan atas sarana dan prasarana, pengaduan secara langsung kepada petugas layanan. Demikian materi dari formasi operator layanan operasional. Semoga ini bisa kita pahami dan bisa menjawab soal pada CET PPK 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.